Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat beserta teman-teman yang kami banggakan, kita sebagai manusia yang terlahir ke dunia dengan bentuk yang berbeda-beda dari sisi biologis, psikologis, etnis, ras, kebudayaan maupun agama, dalam satu keluarga yang terlahir dalam satu rahim yang sama, tetap saja ada perbedaan fisik maupun karakter. Sama halnya dengan pandangan hidup dan bahkan agama sekalipun yang menjadi ciri khas dan corak manusia. Dewan Hakim dan hadirin yang kami banggakan, bayangkan andaikan manusia diciptakan dengan warna kulit yang sama. Bayangkan andaikan manusia diciptakan dengan satu bahasa yang sama. Dan bahkan bayangkan andaikan manusia diciptakan dengan profesi-profesi yang sama semua. Betapa kurang berwarnanya kehidupan ini yang seharusnya menjadi kebahagiaan bersama, melainkan menjadi kebosanan massal. Na'udzubillahi min. Jika kita menilik sejarah ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup dan menjadi seorang pemimpin, beliau akan menghormati perbedaan dan keanekaragaman umatnya. Beliau memimpin dengan bijaksana tanpa tebang pilih, sehingga umat manusia sangat menghormati perbedaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah
Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang kami muliakan, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal satu sama lain. Perbedaan tersebut agar dapat kita rasakan di kehidupan saat ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Sebuah negara berbanyak suku dan ras, melainkan agama, budaya, dan aliran kepercayaan lahir di Indonesia. Sebuah negara yang memiliki heterogenitas yang tinggi menjadi sebuah keniscayaan bagi Indonesia, bahwa moderasi Islam menjadi satu pondasi dasar untuk terciptanya harmonisasi antara satu dengan yang lain. Diskursus tentang moderasi beragama, sebuah wacana yang sangat penting, terutama ketika munculnya aliran-aliran radikal baik dalam konteks global maupun regional. Dewan Hakim yang kami muliakan, berdasarkan realitas kehidupan saat ini, maka konsep moderasi beragama sangatlah penting. Moderasi agama adalah jalan pertengahan, dan ini sangat sesuai dengan ajaran Islam dan fitrah seorang manusia. Maka umat manusia disebut juga sebagai ummatan wasaton, yakni umat pertengahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul 'azim. Dan demikian pula kami telah menjadikanmu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad
menjadi saksi atas perbuatanmu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Al-Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, halaman 6 menjelaskan kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata yang dijadikan sebagai titik tolak ukur uraian tentang moderasi beragama. Dalam pandangan Islam disebut juga sebagai Al-Wasatiyah. Walau sebenarnya ada istilah-istilah lain yang ada dalam Al-Quran yang nilainya dinilai oleh pakar yang sejalan dengan Al-Wasatiyah. Di tengah maraknya sentimen tentang suku, agama, ras dan antar golongan yang belakangan ini masih menggejala, masyarakat diingatkan untuk tetap saling menghormati atas perbedaan agama dan suku dengan cara mengedepankan sikap moderasi beragama. Moderasi beragama sangat mendesak dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, terutama ketika masyarakat seolah terbelah sebagai imbas segregasi politik. Moderasi agama lantang disuarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Agama. Suasana maraknya intoleran pada bangsa ini, pemerintah perlu memandang adanya pandangan moderasi beragama. Bahkan Kementerian Agama menginstruksikan kepada para rektor perguruan tinggi Islam negeri untuk menulis narasi ataupun jurnal tentang moderasi beragama. Dewan Hakim yang kami muliakan, dari uraian demi uraian tersebut dapat kita simpulkan, karena Indonesia adalah bangsa yang kaya, tidak hanya satu suku, agama dan budaya, dan inilah yang harus kita pelihara. Disinilah kita bangsa yang harus menghormati dan menghargai. Kuncinya ada pada program moderasi beragama. Sebelum kami mengakhiri syarahan kami, izinkan kami menyampaikan sebuah syair. Alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahji sirati qawimu. Hendaknya kau bersikap pertengahan, karena ia jalan menuju kebenaran. Wala takun fiha mufritan aw mufarritan, fa innaki la halil umuri damimu. Jangan kau bersikap kurang atau berlebihan, karena keduanya tercela dalam urusan. Karena keduanya tercela dalam urusan. Perut lapar mintanya nasi, Makan lauk sambal terasi. Jaga bangsa dengan toleransi, keberagaman harus diapresiasi. Buah durian, buah duku, cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.